Puji nama Tuhan, saudara yang kasih, Shalom, saya ucapkan selamat pagi. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan menaikkan satu pujian. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Kaulah Pengharapan.
buat waktu yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kesempatan lagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, BM, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan, otoritas Allah turun atas kami, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadir bagi kami, siap untuk memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hancurkan segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bersyukur pada Tuhan buat hari yang telah berikan buat kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian kita bahwa Tuhan juga gunung batuku. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus.
Tuhan, supaya kami boleh berada dan tinggal di dalam dekapan kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, bawa kami untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan dan isi hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga, kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WR Singer Musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, supaya kami boleh semakin mengerti apa rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang bersuara, Tuhan berfirman kepada kami, setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, saya ucapkan kembali selamat pagi, shalom, saudaraku ya. Apa kabar, saudara? Kalau kita biasanya ditanya apa kabar, dan jawabannya itu adalah luar biasa. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah, itu adalah satu kemurahan Tuhan. Ya, berkat Tuhan buat kita. Kita dikasih kesempatan ya, dengan tubuh kuat dan sehat ya, semuanya pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih melihat banyak bangku-bangku yang kosong, tetapi Tuhan melihat keberadaan mereka ya. Selalu saya share melalui grup yang tidak bisa datang karena kesehatan yang terganggu atau karena sesuatu hal, saudara dapat melihat khotbah firman Tuhan melalui YouTube yang kami rekam setiap minggu ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Beribadah artinya saudara, kita bertemu dengan secara sakral dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita ketemuan gitu saudara, tidak ya, tetapi kita bertemu dengan secara sakral. Artinya kudus. Artinya kita harus menghormati Tuhan yang ada di tengah-tengah kita ya. Puji nama Tuhan. Dan setiap kita beribadah, Tuhan akan memberi sesuatu kepada kita, yaitu melalui nasihat, melalui pengajaran, melalui peringatan, melalui kebenaran firman Tuhan ya. Saudara, sesuai dengan tema firman Tuhan yang sudah saya share di grup ya, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin tidak terlalu panjang ya saudara, karena kami selesai ibadah, kami akan mempersiapkan bicara sedikit-sedikit dengan para pembela sidang, guru sekolah minggu dan para donatur diakonia ya. Kami akan berbincang untuk persiapan Natal kita bulan depan ya. Di mana pemerintah juga akan mengadakan PPKM kembali ya saudara ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah ya saudara ya. PPKM akan berlangsung kalau tidak salah tanggal 24 Desember ya, nggak tahu sampai tanggal berapa, apa diperpanjang lagi saya tidak tahu, tetapi kita akan berusaha menyesuaikan ibadah Natal kita ya saudara ya. Puji nama Tuhan. Sekalipun pendek panjang itu tidak akan mengurangi kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Yang penting adalah bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat yang ke-16 sampai 19. Yesaya
Yesaya 48 ayat 16 sampai 19. Ya, demikian saudara dapat melihat di layar LCD ya, atau saudara silakan membuka HP. Silakan. Mari saya akan bacakan buat saudara dengan perlahan, dengan pelan-pelan ya saudara, sesuai dengan intonasi firman Tuhan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku ya. Coba kembali di dalam ayat yang ke-16. Di bawah ke ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, mari mendekatlah kepada ku besar ya. Berarti kita mau mendekat kepada Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita sama-sama datang beribadah, kita datang untuk mendekat kepada Tuhan. Dan setelah kita mendekat, apa firman Tuhan? Dengarlah ini. Apa yang kita dengar? Tuhan akan memperdengarkan suaranya melalui kebenaran firman Tuhan ya. Kemudian dikatakan lagi, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, tapi Tuhan Yesus berkata terus terang apa adanya ya. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Seperti pada pagi hari ini, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan melalui hambanya, Tuhan ada di situ, di sini ya. Tuhan bersama-sama dengan kita sekalian ya. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku kecil di sini adalah Nabi Yesaya. Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya dengan rohnya guru besar. Berarti Tuhan Allah mengutus Yesaya dengan roh Allah. Dengan satu keyakinan juga pada pagi hari ini, ya kita percaya bahwa Tuhan mengutus hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan roh Allah ada di sini. Ya, puji nama Tuhan. Pujian yang pertama tadi mengatakan roh Allah, roh kudus, kau hadir di sini. Ya, kita yakin bahwa roh kudus pagi hari ini ada bersama-sama dengan kita dan siap memberkati kita. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini ya Tuhan telah mengutus hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah telah mengutus dengan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang harus disampaikan? Di sana telah ditulis. Tuhan mengajar apa yang memberi faedah. Tuhan menuntun apa yang engkau harus tempuh. Ya, saudara, kita bersyukur saudara kalau Tuhan mau mengajar kepada kita untuk memberi sesuatu yang berfaedah, yang memberikan keuntungan buat kita. Kemudian Tuhan akan menuntun kemana kita harus pergi, kemana kita harus berada. Disitulah Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara akan jalan nabiak. Apa arti nabiak? Kalau tanpa Roh Kudus, kita akan jalan nabiak. Apa ya? Kita akan jalan ya kesandung lah, ya jatuh lah,
kepreset lah, ya, kesasar lah, macam-macam ya saudara ya. Baik. Kemudian apa yang diberitahukan? Nah, disinilah kuncinya. Ayat yang ke-18, tolong slide. Apa yang akan diberitahukan kepada kita pagi hari ini? Ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau, arti engkau adalah saudara dan saya. Sekiranya saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya, maka, nah itu damai sejahtera, ya. Sekiranya. Jadi saudara, kita yakin dan percaya pada pagi hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita. Dan firman Tuhan katakan, sekiranya saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, di mana ya ada sungai yang tidak pernah kering gitu ya? Sungai di Bangil ini sungai apa ya saudara? Sungai Kedung Larangan ya. Nah, Kedung Larangan itu pernah kering enggak? Nah, Ibu Susi mungkin yang tahu. Tidak pernah kering. Jadi selalu ada airnya, banter airnya. Ya, begitulah. Ya, dikatakan damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan bukan hanya damai sejahtera, saudara, tetapi kebahagiaan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah ke laut, saudara pernah ke, bukan sungai loh saudara ya, ke laut, ke pantai. Nah, saudara pernah melihat gelombang ya? Gelombang datang lagi, tidak pernah berhenti gelombangnya ya saudara. Sekalipun gelombang itu kecil atau besar, tapi gelombang itu pasti ada. Nah, disitulah kebahagiaan kita diumpamakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Namun saudara, di atas sudah diingatkan, sekiranya. Nah, ini saudara, inilah yang menjadi kunci ya. Sekiranya itu arti kata yang lain adalah seandainya. Arti kata lain seandainya adalah apa saudara? Nah, ini buat tidak ada, biasanya bantu saya ya. Sekiranya, seandainya, apa bahasa Jawa? Umpama gitu ya saudara ya, mungkin ya, kalau, nah ya, atau seandainya saja, atau sekiranya saja lah saudara, yang paling gampang sesuai firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan, ya sekarang apa yang menjadi peringatan bagi kita? Seandainya kalau kita memperhatikan, maka ayat itulah yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Sekarang kalau saya ubah, seandainya kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya, apakah ayat ini berlaku dalam kehidupan kita? Tidak, saudara. Tapi kalau kita memperhatikan, maka damai sejahtera, kebahagiaan, seperti itulah, seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Tetapi seandainya atau kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintahnya, nah inilah saudara, kita harus menerima konsekuensinya, akibatnya, resikonya. Saudara, ada seperti contoh ya saudara ya, saya berikan contoh seperti dalam kita berlalu lintas di jalan raya ya saudara. Kalau kita tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kita melanggar, apa yang terjadi? Tilang. Atau mungkin lebih daripada itu, karena kita melanggar. Misalnya di tol, kecepatan harus, tidak tahu kecepatan di tol itu berapa? 60. Tidak ya? Berapa? Berapa Pak Herlin? Kecepatan ini Pak Herlin suka nyetir di tol ini. Rasanya kalau saya lihat, Pak Herlin kalau nyetir itu enak sekali, tenang sekali. Itu kecepatan berapa Pak Herlin? 80. Enggak lah ya. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Nah, tapi seandainya sudah menjadi 100 atau 120, 150. Sekarang bagaimana Ibu Yanti?
pasti Ibu Yanti, oh cak banter ta, ya begitu ya, oh cak banter, ya pasti. Nah, jadi tapi kalau sampai melanggar, nah terjadilah seperti apa artis yang baru meninggal, saudara? Angel Vanessa, ya itu saudara. Apalagi si sopir bermain-main dengan HP. Nah, saudara, jangan ya saudara ya. Kalau nyetir, HP-nya ditaruh, ya. Nah, lebih baik saudara nyanyi, ya, diputar tape-nya di mobil, saudara itu nyanyi itu nggak apa-apa. Tapi kalau saudara, aduh, jangan saudara ya. Baik. Kalau sampai ada pelanggaran, terjadilah sesuatu, ya saudara. Nah, saudara, bagaimana seandainya kalau kita tidak memperhatikan perintah firman Tuhan? Ya, kita akan mengalami dampak. Ya, apa itu dampaknya? Wah, saya tidak bisa mengatakan, oh kamu nanti begini loh, oh kamu nanti begitu loh. Oh, saya tidak berani menghakimi saudara. Sebab itu adalah urusan dengan Tuhan. Ya, itu urusan dengan Tuhan. Saudara, seperti ayat ini ada di dalam Perjanjian Baru dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Kalau di sini katakan kalau kita memperhatikan maka kita akan memperoleh damai sejahtera, kita akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi kalau di Perjanjian Baru di akhir Alkitab itu dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, coba lihat. Nah, di situ dikatakan apa saudara? Berbahagialah ia itu huruf kecil, berarti ia itu adalah saudara dan saya juga. Berbahagialah ia yang membaca, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini yaitu firman Tuhan, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, sebab waktunya sudah dekat. Ada 3 hal di sini ya saudara ya. Membaca, mendengarkan, kemudian apa? Menuruti, taat, melakukan artinya ya saudara ya. Nah, melakukan perintah-perintah Tuhan. Bagaimana dengan mereka saudara? Kalau firman Tuhan katakan ini berbahagia. Saya sekali lagi katakan firman Tuhan itu ayat yang satu dengan ayat yang lain kadang sangat berkaitan dan saling melengkapi. Bagaimana dengan apa yang ditulis dengan di Amsal? Wah, ini saudara, saya tidak menakut-nakuti, saya tidak ngedeni, ya, tetapi ini harus saya sampaikan, saudara. Tapi bagaimana dengan di Amsal? Amsal 13 ayat yang ke-13. Bagaimana dengan mereka yang acuh terhadap firman Tuhan? Allah, firman Tuhan itu ya biar kok yang mau ngikutin nih, monggo silakan. Kalau saya mah enggak lah, saya belum bisa. Saya enggak lah, saya enggak mau itu. Nah, disinilah saudara, kita akan melihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 bagaimana mereka yang acuh terhadap firman Allah, ya, atau yang meremehkan firman Allah. Ya, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung apa saudara? Akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Berarti ada 2 versi, ada 2 kelompok, ada 2 golongan, ya. Yang pertama adalah yang meremehkan firman Tuhan, dan yang kedua yang taat kepada perintah firman Tuhan. Ditujukan kepada siapa ini saudara? Yaitu kepada 2 hal ini ya saudara. Ya, dan kemudian firman Tuhan mengatakan yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Dan kemudian yang taat akan menerima balasan. Saya belajar dalam Alkitab terjemahan yang lain, di situ dikatakan yang taat akan firman Tuhan akan mendapat upah. Dan firman Tuhan yang lainnya juga, terjemahan yang lainnya dikatakan yang taat akan firman Tuhan akan mendapat pahala. Pahala itu identik dengan mahkota. Mahkota, ya.
Ya, nanti suatu saat saya akan berbicara tentang mahkota. Mahkota itu ada 5. Mahkota ini, mahkota ini, mahkota ini. Saudara dapat mahkota yang mana? Saudara mau tumpuk mahkota yang tumpuk 3, atau yang hanya 1 saja, atau yang 5? Nah, saudara, itu urusannya Tuhan nanti ya, saudara ya. Nah, menanggung akibatnya atau menanggung konsekuensinya itu adalah kedaulatan Allah. Ya, kita tidak bisa, kamu nanti akan menanggung akibat A, B, C, D. Wah, saudara, tidak. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kita akan menanggung akibatnya, saudara. Apakah itu dipukul, apakah itu dihajar, karena firman Tuhan ada ayatnya yang berkata seperti itu. Ya, Tuhan memang sayang, tetapi ada kalanya Tuhan juga harus memukul kita, mencepres kita. Gitu, saudara ya. Nah, saudara, apakah itu dipukul, apakah itu dihajar? Ya, ketika Tuhan menghajar kita atau Tuhan memukul kita, bukan berarti Tuhan itu kejam, Tuhan itu jahat. Tidak, saudara. Tuhan tetap kasih dan setia kepada kita. Ya, sekali lagi, kalau Tuhan menghajar, memukul, mengingatkan kita melalui sesuatu peristiwa dalam hidup kita, itu namanya Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada kita. Ya, saudara, ada buktinya, saudara? Ada. Saya tidak ngomong gitu toh. Ada ayatnya, coba dibuka. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ya. Ini ya, saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui ini. Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu arti kata lain dicambuk, ya, atau diingatkan. Jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak yang diakuinya oleh Tuhan. Dan kalau kita disayang, dikasihi, diakuinya sebagai anak, kalau kita melakukan hal-hal yang salah, maka Tuhan akan menghajar kita dan menyesah kita. Bukan, sekali lagi, bukan Tuhan itu kejam, tidak. Justru Tuhan itu sayang kepada kita. Saudara, kita punya anak, kita punya cucu ya. Kalau anak kita nakal, cucu kita nakal, apakah hore kamu pinter nakal? Apa begitu? Kalau dia nakal, pasti kita memarahinya. Acap kali kita harus memukulnya. Ya, saudara. Tapi apakah orang tua itu kemudian benci, marah sama anak cucu kita? Tidak, saudara. Ya, saya yakin kita semua sayang sama anak dan cucu kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, tindakan Tuhan di sini adalah untuk supaya kita apa? Untuk supaya kita sadar diri, ya, atas kesalahan kita, atas pelanggaran kita. Saudara, manusia tidak ada yang sempurna. Semua kita manusia pernah membuat kesalahan. Ya, tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan bilang supaya kita harus berjalan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua kita pernah membuat satu kesalahan, pelanggaran, ya, dan biarlah itu urusan dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Lalu kemudian bagaimana yang kelompok yang lain, versi yang lain adalah bagi mereka yang taat kepada perintah Tuhan dan melakukan. Ya, di sini dikatakan akan menerima balasan, upah atau pahala. Nah, sekarang saudara mungkin bertanya, seberapa sih upah kita?
Berapa sih pahala kita? Saudara, itu pun adalah keadilan dan kedaulatan Tuhan. Seberapa besar upah kita yang akan kita dapat? Tidak tahu, saudara. Itu adalah kebijakan dan kebajikan Tuhan dalam hidup kita, ya saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, perintah mana sekarang yang harus saya perhatikan? Mana perintah yang mana saya mau memperhatikan supaya saya hidup bahagia, damai sejahtera? Saudara, pertanyaannya saudara, ya saudara, perintah yang mana? Saudara, saya akan mengambil contoh yang gampang saja. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, aplikasinya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, lingkungan keluarga. Nah, ya, bagaimana kita harus memperhatikan perintahnya Tuhan. Tuhan perintahkan apa sih? Saya suami terhadap istri, saya istri terhadap suami, saya anak-anak terhadap orang tua. Apa sih perintahnya? Saudara tidak usah buka ya. Nanti di lain kesempatan ya saya akan juga menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga dalam pernikahan. Ya, saudara, kita berdoa ya. Insya Allah. Yang mudah-mudahan ya saudara ya, nanti kita di bulan Februari saya akan mantu ya saudara Egar dengan saudari Nesti bulan Februari ya saudara. Saya promosikan dulu supaya saudara nanti bulan Februari saudara tidak kemana-mana, tidak ke luar negeri gitu loh saudara ya. Nah, di situ nanti akan disampaikan ya lingkungan yang terdekat, suami, istri, anak-anak. Dikatakan istri harus tunduk kepada siapa? Istri harus tunduk kepada suami. Kemudian suami harus apa? Suami harus mengasihi kepada istri. Anak-anak harus apa? Hormat kepada orang tua. Suami istri dulu. Suami istri itu sigarane nyowo, ya saudara. Sekarang bagaimana? Harus tunduk dulu atau harus mengasihi? Istri, kamu harus tunduk dulu. Kalau kamu sudah tunduk, baru aku mengasihi. Atau istri mungkin, ayo kasih aku dulu, sayangilah aku, nanti baru aku tunduk sama Tuhan. Yang mana saudara? Ya sebetulnya jawabannya nanti pada waktu khotbah pernikahan, tetapi saya singgung sedikit ya saudara. Yang mana saudara? Mengasihi dulu atau taat tunduk dulu? Istri tunduk kepada suami atau suami? Kalau saya tanya sama Egar, bagaimana Egar? Ini calon ya? Istri yang harus taat dulu. Wah, dua-duanya, ya apa? Yang dahulu mendahului dulu, ya. Yang benar adalah seperti Tuhan Yesus, mengasihi dulu, ya, baru kita taat. Jangan saudara istri-istri besar kepala, ya saudara. Suami mengasihi istri, kemudian istri harus tunduk dan taat kepada suami. Tapi jangan kemudian, itu loh katanya firman Tuhan, katanya Ibu Gembala, ayo kamu harus mengasihi aku dulu. Tidak, bersama-sama, betul katanya, berjalan bersama-sama, ya. Puji nama Tuhan. Jadi itu dilakukan dalam keseharian hidup kita. Itu adalah peraturan Alkitab dan harus dilakukan. Istri harus tunduk, suami harus mengasihi, anak-anak harus menghormati orang tua. Nah, saudara, untuk melakukan firman Tuhan ini dalam wujud sebuah ketaatan, ada harga yang harus dibayar. Nah, ini yang susah rasanya ya saudara, karena ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Acap kali kenyataan itu harus bertolak belakang dengan hati, perasaan, pikiran kita. Loh, aku gak salah loh, kok aku harus mengasihi dia. Aku gak salah loh, kok aku harus tunduk kepada dia.
Tetap firman Tuhan berkata, saling taat dan saling mengasihi. Kalau ada satu kesalahan, segera bereskan. Jangan lama-lama, saudara. Jangan menyimpan sampai apa tuh? Firman Tuhan katakan apa? Matahari terbenam. Jadi ya, suami istri harus saling memaafkan. Kalau tidak punya suami, gimana? Ya sudah, tunduk kepada firman Tuhan. Yang tidak punya istri bagaimana? Ya tetap taat kepada firman Tuhan, ya. Nah, acap kali saudara, untuk kita taat kepada firman Tuhan itu harus bertolak belakang. Acap kali ya saudara, ya. Acap kali harus bertolak belakang dengan hati dan pikiran perasaan kita. Apakah itu salah? Itu manusiawi, saudara. Sekali lagi saya katakan, itu manusiawi, karena kita masih hidup di dalam dunia penuh dengan segala keterbatasan kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, tapi marilah kita mau belajar, ya. Kita mau belajar memperhatikan firman Allah dan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Kapan itu? Kapan saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Kapan saya bisa menuruti keinginan hatinya Tuhan? Nanti ajalah, next time ajalah. Oh tidak, saudara. Sekarang inilah waktunya. Ketika saudara mendengar firman Tuhan katakan, jikalau kamu mendengar suaraku, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, mari saudara, kita mau melakukan, kita belajar, saudara, ya, belajar. Selagi ada kesempatan buat kita, waktu bukan milik kita. Sering saya berkata, kehidupan kita itu seperti secepat membalik telapak tangan. Kita tidak tahu, ya, rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin berbahagia, mari saya tunjukkan resepnya, ayat yang terakhir. Kalau saudara ingin berbahagia di dalam Tuhan, mari kita baca Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Ini tips terakhir, tips firman Tuhan pada pagi hari ini, ya saudara. Saya akan memberikan ayat ini, Ulangan 5 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Lakukan apa, saudara? Lakukan perintah Tuhan, ya. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Supaya apa, saudara? Supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin, ya saudara. Jadi marilah kita, saudara, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, bukan dengan pilih-pilih, ya. Saudara, lakukan firman Tuhan dengan setia. Semua perintah Tuhan jalanilah, ya, dengan setia. Kita harus menjalani firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Firman Tuhan katakan, supaya baik keadaanmu, supaya panjang umurmu, supaya kamu berbahagia di dalam Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara yang kekasih, ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Selalu kita mau merenungkan. Jangan saudara kita menaikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi dalam kenyataannya, apa benar ya aku mengasihi Yesus? Kemudian ku renungkan, apa refrennya bagaimana? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apa benar, saudara? Ya, tetapi kita belajar, ya saudara, ya. Belajar kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, supaya kita memperoleh damai sejahtera, kebahagiaan, baik keadaan kita,
panjang umur hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan kepada kita. Baik, saya undang bersama